Tapi apa ya, dari segmen yang saya lihat itu ada yang dari pihak manusia, ada berteriak tidak ya. Kalau anak saya sendiri itu hanya menangis, tidak pernah bersuara. Ya saya perhatikan cucu saya yang tiga. Yang tua itu menangis, nangis terus. Yang kecil itu pada saat pertama saja dia menangis, saya bermain. Yang kedua ini yang saya perhatikan, ini anak tidak pernah nangis, tapi meleleh air matanya. Kira-kira karakter seperti itu untuk orang besar hanya sampai itu. Bagaimana tentang kadar iman kalau ya. Terima kasih. Ya. Ya ada musibah, kemudian ada orang yang menyikapi musibah tadi dengan sampai mukul-mukul diri, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Ada juga yang dia sakit sekali tapi tenang, diam. Jadi ingin saya sampaikan, saya ulang tadi, bahwa keimanan itu membuat kita lebih stabil ketika ditimpa musibah. Orang yang mungkin kurang imannya ketika ditimpa musibah langsung bilang, wah, selesai hidupku ini. Padahal belum tentu. Ada musibah belum tentu, karena dia sudah lupa, sudah putus asa, tidak punya harapan yang lain. Tapi orang yang kuat imannya, dia punya harapan, ya Allah akan mengganti yang lebih baik. Misalnya ketika Ummu Salamah ya, Ummu Salamah istri Rasulullah. Ummu Salamah ini ketika meninggal suaminya, dia langsung kayak shock, dia bilang Allah meninggal suaminya sedih sekali, sampai Rasulullah bilang, Ummu Salamah jangan bersedih, Allah akan mengganti yang lebih baik. Ummu Salamah ini langsung bingung. Nah, bagaimana mau Allah ganti yang lebih baik? Nah, menurutku itu Abu Salamah orang yang paling baik. Tidak pernah kena marahi. Pengertian. Kalau bilang Kak terserah, nah tahu itu artinya terserah apa? Karena itu biasa ibu, mungkin makan apa Bu? Terserah. Itu Ummu Salamah. Kalau bilang istrinya terserah, nah tahu bilang, oh berarti mau makan soto ini. Itu Ummu Salamah. Jadi bilang itu Abu Salamah, bilang Ummu Salamah. Bilang Rasulullah mau diganti yang lebih baik, tapi menurutku tidak ada laki-laki lebih baik dari Abu Salamah. Kita tahu balasannya apa? Ketika Ummu Salamah senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan selalu punya harapan dan tidak putus asa terhadap kematian Abu Salamah, yang lamari bukan laki-laki lain, tapi yang lamar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini ketika kita memiliki iman dan percaya bahwa Allah akan membalas setiap musibah, memberikan pahala, itu insya Allah selalu punya harapan yang baik. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, keimanan itu membuat kita lebih stabil ketika ada musibah, tidak stres. Kemudian tambahan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab as-sabr, kesabaran, itu ada 4 tingkatan orang yang ditimpa musibah. Barusan semalam saya sampaikan di pengajian Masjid Al-Mu'minin di mana tuh? Pajayang. Orang yang ditimpa musibah Pak ada 4 kategori. Yang pertama paling rendah adalah orang yang as-sukhtu, protes. Ini jangan sampai ketika ada musibah, ini orang yang protes itu di dalam pikirannya bilang, indah adil Allah. Kenapa nambil orang yang saya cintai? Itu protes itu. Lisannya salahkan orang, itu seandainya tidak begini, tidak begitu. Perbuatannya pukul-pukul pipinya, tarik-tarik rambutnya, robe-robe bajunya. Itu tingkatan orang yang paling rendah ketika ditimpa musibah. Dan yang kedua, di atasnya adalah orang yang bersabar. Dia memang sakit, tapi diam tahan dirinya dari apa-apa yang dilarang sama Allah. Ini meninggal orang yang saya cintai misalnya. Tetapi kemudian dia bilang, tidak boleh berburuk sangka sama Allah. Haruskah tetap berbaik sangka. Mau nasakiti dirinya, tapi dilarang sama Allah. Tahan dirinya, itu orang bersabar. Tingkatan yang ketiga, itu orang yang ridho, rela. Biasa kita dengar bilang, ya ikhlas maka. Itu sebenarnya bukan ikhlas dalam artian memurnikan ibadah kepada Allah, tetapi ikhlas itu artinya saya sudah ridho, rela maka ditinggalkan, sudah dikuburkan itu rela, ridho. Artinya dia lebih bisa menerima daripada sekedar bersabar. Dia lebih ringan nih perasaannya.
Meskipun yang meninggal adalah orang yang dia sayangi sekali. Kemudian yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur. Wih, ada untuk orang ditimpa musibah bersyukur di? Ada. Makanya Allah bilang, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit memang orang yang seperti itu. Makanya Rasul ajarkan kalau ada kita lihat yang tidak bagus, apa kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala sesuatu, atas segala keadaan. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi Pak Haji sampaikan anak-anak beliau wafat, ya kita bisa melihat memang graduasinya, tingkatan-tingkatan orang yang menyikapi itu berbeda-beda. Ada yang mungkin tidak sampai bersabar lah, tidak sampai bersyukur lah, mungkin lah bersyukur pasanganku meninggal, tidak. Tetapi dia bersyukur karena Allah akan memberikan pahala dari musibah yang ditimpa kepadanya. Kemudian yang penting adalah jangan sampai kita protes sama Allah ketika ada musibah, bilang Allah tidak adil, kemudian Allah ini tidak sayang kah, kemudian protes sama Allah, kemudian perbuatannya nak pukul-pukul dirinya, nak sakiti dirinya, bilang tak kalah bunuh mah juga supaya sama-sama karena tidak bisa kayak hidup tanpa dia. Keliru tong itu, tidak boleh, kan ada seperti itu, jangan seperti itu. Ya, itu mungkin hari pertama saja.